قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Halaman 28 paling bawah. Rajulun bihi yukta wadan yulqa bihi finnari takhruju minhu am'a'un jala. Ada laki-laki yukta yang didatangkan bihi dengan laki-laki wadan pada esok hari kiamat. Yulqa bihi yaitu dicampakkan, dilemparkan dengan laki-laki itu finari di neraka. Takhruju minhu am'a'un jala yang keluar dari laki-laki itu oleh ucus-ucusnya jala yang nampak. Fabiha yadu, maka dengan ucus-ucus itu ia berputar-putar. Kama yaduru imaruna birohahu qafhan kalhasi ditadadada, sebagaimana berputar-putar oleh keledai kami. Birroha dengan penggilingan, tarhanu dia menurut, kalhasidi seperti hasil panenannya, tadallala yang dia lembutkan. Fayaji'u bihi man finnar yas'aluhu amma qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila, maka datang dengan laki-laki itu oleh orang-orang banyak di neraka. Yas'aluhu, ia bertanya pada laki-laki itu, tidakkah sungguh tadinya engkau itu menyuruh akan kami dengan yang ma'ruf dan melarang oleh engkau akan kami daripada yang munkar, tidak padahal menghadap. Fayaqulu, maka berkatalah laki-laki itu, ya qaumi, wahai kaumku. Bala betul, lakinnani akan tetapi aku ma kuntu bil ilmil mukarrami amila, tidaklah aku itu dengan ilmu yang dimuliakan, amila yaitu mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang bahayanya orang yang menuntut ilmu namun niatnya keliru. Ada orang ngaji itu niatnya tiga dalam ngaji. Ada orang yang niatnya dengan menuntut ilmu itu agar ilmu menjadi bekal dia keselamatan di akhirat. Tidak ada tujuan lain selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana dia menuntut ilmu supaya bisa ibadah benar, biar dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang yang menuntut ilmu adalah niatnya
Jadi ilmu itu hanya sebatas tahu, hanya untuk nyalah-nyalahin orang, untuk dihormati orang, untuk dimuliakan orang, tidak karena biar dia dekat dengan Allah, biar dia dapat ridhonya Allah, biar dia kelak akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita malam hari ini, bagaimana kalau kita ngaji niatnya tidak lurus, ngajar niatnya enggak lurus. Apa bahayanya orang yang niatnya bukan keselamatan di akhirat? Pertemuan yang lalu disinggung enggak dapat kesemerbaan surga. Pertemuan yang lalu dijelaskan dia bakal jatuh ke lembah neraka. Pertemuan ini akan lebih tegas lagi dijelaskan oleh Tuhan Musonye ancaman keras tentang bahayanya orang yang tujuan ngajinya bukan karena Allah. Yaitu pengambilannya yang beliau sampaikan ini daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Sayyidina Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala. Empat bait ini diambil daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, yu'ta bil alimi yaumal qiyamah, yu'ta bil alimi yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatandariku aqdamuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birroha fayatifu bihi ahlun nar fayaqulu ma laka fayaqulu kuntu amuru bil khair wa la atihi wa anha anisyar wa atihi. Dibuatkan ini hadis menjadi sebuah gubahan syair oleh Tuan Musannif kita menjadi empat bait. Kata beliau, rajulun bihi yu'ta qatan yulqa bihi fin nari takhruju minhu am'a'un jalan. Nanti pada hari kiamat ada orang yang akan diseret oleh malaikat Zabaniyah, diseret nanti dari padang mahsyar, diseret sampailah dia terjerumus masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Ada tuh orang, jangan sampai orangnya itu adalah kita. Moga Allah lindungi kita. Ada orang nanti di akhirat diseret oleh malaikat Zabaniyah, dicemplungin ke neraka.
Sesudah dia masuk neraka, ucusnya pada keluar dari perut. Ucus keluar kemana-mana, dia ucus, dia muter aja. Kayak mana sapi penggilingan, kayak mana keledai penggilingan. Zaman dulu tuh kalau menggiling, numbuk daripada gabah menjadi beras, atau gandum kulitnya dibuang menjadi gandum murni tanpa kulit, pakai keledai, muter aja keledai itu. Jadi numbuk, pakainya alatnya keledai. Sebelum modern pakai mesin, moles namanya, pabrik. Dulu cara muterinnya pakai keledai untuk merubah gabah menjadi beras. Ini orang ucusnya keluar, muter aja nih orang di neraka. Di neraka orang sampai pada akhirnya melihat orang yang ucusnya pada keluar. Dia muter-muter, dia kenali orang di neraka itu, kaget. Loh, itu kan Pak Ustadz. Begitu. Dia kaget, orang di neraka. Lah itu kan Romo Yai. Begitu. Orang di neraka kaget ketika dia ucusnya kemana-mana, numbuk dia, maka sehingga penduduk neraka kaget sama dia. Dia kenali orang ada di YouTube, ya kan, ada di TV, ada di mana tempat, dia tahu tuh orang, dia lihatin. Lalu kemudian ketika dikenali nanya, ditanya, ya Rajul, Masya Tuhan, kenapa Tuhan ada di mari? Kalau saya sih masuk neraka, emang juga dulunya kerjaannya pernah saya mabuk-mabukan, ya saya masuk neraka. Bukan salah Allah, salah saya. Itu di akhirat enggak nyalain Allah. Saya masuk neraka, saya enggak puasa Ramadan. Saya masuk neraka, saya duitnya cukup, enggak berangkat haji, bangun kontrakan, beli kendaraan. Cuman sampean ngapa masuk neraka? Kan sampean dulu pendakwah, sampean dulu kan ngajar, sampean dulu kan ceramah. Toh kok ngapa di neraka dan siksaannya lebih parah dari kami? Ada apa? Dia jawab, saya dulu ikut organisasi Jarkon, organisasi Jar iso ngajar, ora iso ngelakoni. Apa? Apa? Iya. Jarkon. Kata dia, ketika dia bilang, Anda kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah sampean dulu nyuruh kami berbuat baik
melarang kami dari yang mungkar. Kok sampean ada di mari? Dia jawab, bala ya qaumi. Begitu Nabi sampaikan dalam hadisnya, qad kuntu amurukum bil ma'ruf wa anhaakum 'anil munkar walakinni ma kuntu 'amilan bil 'ilmil mukarram. Fa kuntu amiran bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Kata dia, iya bapak-bapak, benar dulu saya nyuruh sampean untuk ngerjain yang baik, nyuruh sampean, melarang sampean daripada yang mungkar. Masalahnya saya ini nyuruh doang, nyuruh sedekah, saya mau dulu orang sedekah, nyuruh doang. Ngelarang daripada mabuk-mabukan, malah saya juga mabuk. Jangan pakai pel, malah saya dulu yang pakai. Melarang dari maksiat, malah saya ngerjain maksiat. Maka sebab itu saya nyuruh, malah saya yang enggak ngerjain. Saya ngelarang, malah saya yang duluan. Sebab inilah saya di nerakanya berat kayak ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu rajulun bihi yu'ta dan yulqa bihi finnar. Ada orang yang diseret besok kali kiamat, yulqa bihi finnar, dilemparin ke neraka. Takhruju bil amwal, putusnya pada keluar kemana-mana. Fabiha yaduru, dia muter-muter kama yaduru himaruna. Gimana keledai itu gilingan keliling-keliling muter aja. Fayajibu bihi man finnar, didatanginlah oleh orang-orang yang mengenali di nerakanya. Yas'aluhu, dia nanya, qad kunta ta'muruna wa nadamu qila. Bukankah engkau dulu nyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari yang mungkar? Kenapa kamu ada di sini? Kalau kami sih iya karuanan ngerjain yang dilarang. Jadi masyarakat sampai fayaqulu ya qaumi bala, iya saya benar dulu menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila, tapi saya tidak mengamalkan daripada ilmu yang saya suruh. Karena itu wajiblah bagi kita yang ngaji, biar kata sedikit diamati, sedikit demi sedikit, apa aja dari yang kita suruh amal sedikit demi sedikit. Begitu supaya kita selamat di akhirat nanti, supaya kita bisa lurus mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita ngaji, dengan kita apa yang kita tauhid biar sedikit diamali. Baca sholawat biar kata aku itu saban hari, syukur-syukur 100, syukur-syukur 500 diamali. Yang kita tahu
Jangan sampai kita menyuruh orang bersedekah, kita dulu darilah kantong kita bersedekah supaya kita selamat daripada ancaman Allah lewat lidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kudu mengerjakan yang kita mampu. Kita kudu mengamalkan sedikit demi sedikit yang kita bisa dari ajaran agama. Bermula kita identifikasi dulu mana yang wajib-wajib itu, mana yang sunnah-sunnah, supaya kita tidak terjebak doyan ngerjain yang sunnah tapi ninggalin yang wajib-wajib. Begitu, ninggalin yang wajib-wajib. Bila kita pengen haji udah wajib antrian lama, bolehlah kita umroh, tapi jangan tinggalin nyetornya tuh. Nyetornya tuh kalau udah nyetor berangkat kapan ya, itu bukan tugas kita. Yang penting mah yang wajib-wajib dulu. Bila kita mampu berhaji, maka kita nyetor haji. Bila kita mampu berzakat, kita dulu ngaji bab zakat. Kita nanya supaya kita bisa selamat. Intinya amalan agama apa saja kita kerjakan semampu kita. Dari yang wajib-wajib dulu, sholat 5 waktu. Begitu kita kerjakan, baru jatuh suruh anak kita nak sholat. Jangan kita nyuruh anak kita sholat, kitanya kagak sholat. Begitu nyuruh anak kita ngaji, kitanya enggak ngaji. Maka dapatlah kita tenang. Ngaji nabi istiqomah tuh ada TPA ngaji, kata kita begini. Pas anak kita ngaji dan ke masjid, tenang ya kita. Iya loh tenang, no pengurus masjid anakmu lari-lari mulu, betul. Sampai imamnya ditarik-tarik juga. Dia yang stres, dididik dulu, dilatih, dibilangin pelan-pelan. Begitu. Kalau kita bawa anak ke masjid, barisnya di belakang, biar jangan sampai kita barisnya di depan, mana anak kita lari lagi kosong ya. Kita ngerti supaya jangan jadi ribut, biar kita paham pelan-pelan. Begitu dalam agama, biar kita rasa, biar kita selamat. Kalau kita nyuruh anak belajar maghrib, jangan kitanya kakinya di atas meja, ada kopi, ada serutu, nonton TV. Ini bakalan di nerakanya begini. Kalau kita pengen kayak begitu, nonton TV-nya di kamar, anak kita belajar kagak lihat kita, itu juga masih salah. Paling agak baca koran ke begitu. Jangan kita bilang main HP dulu, bapaknya main HP dulu, mana yang ditonton ijazah asli ya kok palsu, itu dulu yang ditonton. Sahabat Ali, emang ada yang kayak gitu? Ya malah ini. Itu yang ditonton begitu, ada begitu, nggak ada kelar-kelarnya.
begitu, nggak ada habis-habis begitu. Jadi kita harus ada nambah ilmu pelan-pelan yang kita bisa amali naik kopiah dia naik itu aturannya. Kalau habis 5 waktu ini aturannya biar rapi. Habis 5 waktu naikin ibadah sunat yang tertinggi namanya witir dulu dari mulai 1 rakaat salam naik 3 sampai naik 11 karena paling tingginya ibadah adalah witir, nggak ada lagi lawannya. Habis witir baru qobliyah ba'diyah yang pokok dulu 10 sebelum subuh 2, setelah sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Ini 10 namanya muakkad paling tinggi nomor 2. Udah 10 ini dijaga, muncul ketertarikan naikin yang 12-nya. Jadi sehingga sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 2. Totalnya 10 tambah 12, 22. Ditambah dia witir yang dia 1 kan 23. Apatah lagi witirnya 3, jadinya 25 rakaat. Itu wali-wali yang sholat 1000 rakaat kayak begitu tuh di antara hitungannya. Begitu dia witir 11, dia sholat qobliyah ba'diyah 22, udah 30, 3 ditambah duha 12, itu berapa tuh? 45. Kayak begitu dia ditambah isra 2, dia nantinya begitu totalnya. Nanti ditambah awabin 20, totalnya nanti begitu. Jadi ada aturannya. Witir dulu nambah dari 5 waktu. Tapi kita masih bolong-bolong 5 waktunya. Ya udah yang bolong-bolong tambah dulu entar witirnya. Sebab qodok wajib, witir sunnah, yang wajib yang sunnah enggak lawan. Naik witir, entar duha dari mulai latihan 2 maksimalnya 12. Begitu. Entar nambah lagi ada namanya awabin. Habis maghrib minimal 2, minimal sempurnanya 6, maksimalnya 20. Naik dikit-dikit, jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak, entarnya berhenti. Banyak orang yang duha tahu tapi nggak ngerjain. Mana orang yang ngaji juga lagi begini. Begitu. Itu nuduh, nggak benar tuh. Itu kalau nuduh nanti masuk penjara. Begitu. Jadi kita harus paham agar supaya kita mengerti tata aturan dari mulai
dilatih sampai doyan begitu, dikit-dikit apa aja dalam agama. Jadi kita kerjakan terus saja, buah itu akan didapat bila mana kita istiqomah. Kayak masjid kita, moga-moga kita pun bukan masjidnya doang, kita sebagai jamaahnya juga dianugerahi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Zikir kelasnya 100, baca sholawat sehari 500 ya bagus. La ilaha illallah mulai daripada 4 aja. Kalau la ilaha illallah, kalau 4 bacaannya begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini ganjarannya ditumpahin ke bumi, enggak muat. Ganjarannya besar. Kalau kita udah 40 naik sehari 300, kalau 4 kan berarti 20 kali 5 jadi 300, dari habis sholat jadi 60. La ilaha illallah ditutup terakhir dengan Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 300 itu namanya, kalau sehari 300 la ilaha illallah tingkat SD, kalau 1000 SMP, kalau 12.000 SMA. Nah kita ini di kelas mana? Dari SD, SMP, apa SMA? PAUD. Kan kita dari kelas latihan baca Quran minimal sa'ain aja. Sabanan sa'ain itu sehalaman. Enggak, kalau selembar 2 halaman. Bahasanya sekaca. Iya sekaca. Sekaca sabanan begitu. Sekaca sabanan 1 nomor. 1 nomor kan dalam sehalaman 2 nomor itu, bukan ada 2. Nah, sekaca sabanan dia sekaca. Ntar ada enak naik 2 kaca, kurang jangan hari ini 2 kaca, besok nggak kaca, kan ada saldo kemarin. Ini kan iya begitu, nggak mungkin sabanan. Saya nggak bisa baca Quran, baca dulu. Saban hari baca dulu. Berapa kelas kita seharinya 100. Itu negatif Quran yang kita nggak baca. Karena wiridan yang paling tinggi Quran. Kedua sholawat. Ketiga istighfar. Keempat la ilaha illallah. Ini pokok. Terima kasih. Begitu. Dilatih itu dari susu. Quran ayat kursi. Allah la syarika lah. Subhanallah hamdulillah subhanallah ya'lamu rabbana fil lana wa tub alaina. Salat itu dasar. Kalaulah saudara termasuk orang yang diberi oleh Allah waktunya luas, apa karena udah
Solawat 100 sama udah 3 waduh dasar kayak itu amalan pokoknya Nabi ngelatih mulut untuk zikir. Ini ngaji begitu, ngaji yang wajib-wajib dulu, zikir, beribadah, lalu kemudian tauhid, ngembangin akidah, akhlak. Ini namanya pokok supaya berkurikulum ngaji kita yang pokok-pokok dulu. Jangan sampai kita terprovokasi oleh iklan, kan begitu. Iklan, yang namanya iklan semuanya menarik. Tahajud, gak ada tahajud, tapi yang 5 waktunya lepas. Itu namanya terkorban iklan. Duha wajib, subuh kabar. Itu namanya korban iklan. Jangan kita harus pokok supaya kita selamat. Begitu. Yang 5 waktu dijaga, ditambah sama korbiahnya, sama bakdiahnya. Begitu tuh buat menjaga-jaga sholat kita, takut enggak ada khusyuk, biar yang enggak khusyuk di qobliyah, sehingga pada sholat wajib ada khusyuk. Singkatnya, niat kita ngaji, niat kita ngajar, kita kudu lurus. Bahaya adab ini adalah didapat bukan daripada ngelarang yang mungkarnya, tapi daripada dia tahu mengerjakan. Double kesalahannya, karena udah tahu itu dilarang tapi mengerjakan. Kayak pejabat korupsi, kudunya hukumannya berlapis. Begitu polisi bunuh orang, nembak orang, hukumannya berlapis. Dia penegak hukum, jangan sampai dia melanggar hukum. Begitu ini enggak boleh. Begitu akibatnya kayak begini. Bila kita jadi anggota dewan yang buat undang-undang malah kita juga korupsi, ini bahayanya kayak begini. Bila kita penegak hukum tapi malah kita melanggar hukum, akibatnya kayak begini. Bila kita menjadi eksekutif tapi kita melanggar hukum, bahaya. Sebab kita tahu peraturan, dan tahu peraturan itu jangan sampai melanggar peraturan. Begitu, jangan. Dan ini akan menjadi masalah. Betapa orang nanti di akhirat siksaannya berat karena dia ngebilangin orang dari maksiat jangan kerjakan, malah dia yang mengerjakan. Namanya disebut pangkatnya lili. Penceramah kayak begitu, yai kayak begitu, romo ajengan kayak begitu,
begitu. Amalan nggak perlu banyak-banyak, bismillah doangan asal istiqomah, ada cahayanya, biar kata bismillah aku. Begitu, asal kita istiqomah, jangan angin-anginan. Dia baca wirid A, ada yang iklan B, ganti B. Dari pohon belum berbuah, ganti pohon dari awal lagi. Lama lagi, bangunan udah tinggi, acak-acakan lagi. Inilah model pendidikan Indonesia, ganti menteri, ganti kurikulum, berubah-ubah. Enggak ada dasarnya dulu yang mantap. Kita juga begitu, diri dan dosa banyak, sholawat macam-macam, dan masing-masing punya cirinya. Ada yang namanya sholawat fatih, udah fatih aja. Ada orang iklan apa ikuti aja bilangannya, karena intinya bersolat. Ada orang bacanya nariah aja. Ada orang baca Muhammad aja. Pokoknya apa yang penting ante mendaki. Begitu, kalau dari sumur tuh ante berbuah, ante keluar air. Jangan baru semeter pindah lubang, semeter pindah galian, ya nggak bakalan muncul air. Wiridan apa aja yang saudara suka kerjakan, itu begitu. Sudah, yang penting istiqomah. Karena apa saja kalau nggak istiqomah kan bisa ngaji terus saja. Itu menyuruh yang ngaji, dia nggak ngaji, nyuruh doang. Begitu di grup di share aja, dia nggak ngaji. Begitu share doang. Begitu. Saya tuh kagak mau ada tuh begitu. Beberapa ngaji itu ini pengurusnya mana ya yang minta ngaji begitu? Oh nggak ada, biar banyak nggak kita hitung, nggak ini berhenti. Kan yang penting yang mintanya dulu tanggung jawab. Yang mintanya nggak ada, berhenti aja. Gua repot ya. Oh repot, ya jangan begitu. Bagaimana ini peraturannya? Maka kita dulu lihat tuh imam sholat, dia sujud baru yang lain sujud. Masa dulu yang lain sujud jadi dia aja sujud? Ini kagak benar ini. Begitu benar nggak? Maka kita nih sebagai orang tua itu kita latihan dikit dan pelan-pelan, insya Allah nanti bakalan nurut anak kita. Pelan-pelan kepada Allah, karena harta kita dia anak kita. Singkatnya, dalam ngaji ini lurusin niat kita. Kalau niatnya lurus, maka berkahan ngaji banyak. Asal ngajinya niatnya lurus, itu mengaji betul banget. Karena waktu itu mau nyalon RW, pas udah jadi berhenti. Mau nyalon dewan ngaji, bikin pengajian, udah jadi membuka karena begitu. Ini nggak benar. Jadi niatnya yang penting, biar kita serang. Sebab ada orang pada akhirnya masuk neraka gara-gara dia tidak mendidik dirinya. Kalau kita mau ngajar, yang pertama kali kita hajar diri dulu.
sebisa kita diamalin ajaran agama yang belum kita minta sama Allah supaya kita bisa mengamalkan. Kita zakat, ya boro-boro zakat. Bagaimana saya berzakat uang duit aja nggak ada, latihan dari sedekah seperan, nggak mampu seperan permen aku bisa dibagi sama orang. Apa yang kita bisa biar dapat kita ilmu ganjaran dari sedekah yang kita bisa apa ya? Jadi setidak-tidaknya bantuin ke biar kita tenaganya ada bagi-bagi sembako orang. Sembako lu nggak ngambil enggak tenaganya kan yang bagi apa? Saya sedekahnya tenaga kayak tenaganya agar supaya kita jadi tinggi derajat kita. Singkatnya hendaklah bagi kita yang ngaji, yang ngajar, lempengin pada ngajinya niatnya, lempengin pada ngajarnya, supaya kita hidupnya barokah, supaya hidup kita penuh manfaat. Sedikit demi sedikit yang kita bisa amalkan, insya Allah. Sebab kalau kita menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, amat sangat tercela bila kita malah yang duluan ngerjain atau bila kita tidak ngerjain dari makruh atau kebaikan yang kita suka. Yang kita bisa apa? Yang kita bisa apa? Supaya kita selamat, supaya kita berkah, supaya kita selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah makna yang beliau sampaikan dari hadis yang sangat panjang, bahwa ada orang di neraka diseret gara-gara dia dulu di dunia melarang orang berbuat jahat, malah dia yang ngerjain dulu. Dan ini tidak benar. Singkatnya, fa'mal bil ilmi walau bi usyrihi kazzakat. Amalkan ilmu meskipun 1%, 2% dari kita ngaji kayak zakat. Zakat kan ada yang 2,5%, ada yang 10% yang kita perangkan sebelum kita bisa semuanya, sambil memohon sama Allah biar semua ilmu yang Allah berikan sama kita bisa kita amalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Alhamdulillah. Saya ingin ditanya